إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiada henti-hentinya kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam bentuk kenikmatan kepada kita semuanya, mulai dari nikmat keimanan kepada Allah, nikmat istiqomah di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, nikmat sisa umur kita masih diberikan, kita masuk dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita sudah memasuki Ramadan yang ke-16. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita yang kita laksanakan selama ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga sampai kita ke Ramadan yang terakhir nanti Allah masih beri kesempatan, Allah masih beri kesehatan kepada kita semuanya. Karena dengan kesempatan dan kesehatan inilah yang akan dapat membuat kita tegak berdiri, dapat beribadah dengan maksimal. Kalau tidak ada kesehatan, maka bagaimanapun kita tidak akan bisa maksimal untuk beribadah di bulan Ramadan ini. Padahal bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat agung, yang penuh keberkahan dan segala amal dilipat gandakan. Salam serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tersampaikan pula kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan sampailah kepada kita umatnya sampai akhir zaman nanti. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita dapat
syafaat dari Rasulullah SAW, menjadi umat beliau yang terbaik, umat beliau yang mendapatkan syafaat dan dapat meminum air telaga daripada Rasulullah SAW. Karena ada orang-orang yang tertolak ataupun tertahan karena tertahan untuk meminum telaga daripada Rasulullah SAW tersebut. Khatib berwasiat kepada kita semuanya, marilah kita terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melalui peningkatan amal kita, meningkatkan amal ibadah kita, baik itu pada siang bulan Ramadan dengan merutinkan membaca Al-Quran, dengan merutinkan ibadah-ibadah sunnah seperti salat duha dan berbuat kebaikan yang lainnya. Begitu juga pada malam harinya. Mudah-mudahan dengan meningkatkan amal ibadah ini, insya Allah akan meningkat pula keimanan kita dan akan meningkat pula takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada hamba-hambanya, khususnya kaum muslimin, orang-orang beriman, Allah seru untuk berpuasa Ramadan. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shayamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa Ramadan sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, yang telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Untuk apa dilaksanakan puasa Ramadan ini? Tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Tujuannya tiada lain yaitu untuk membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata puasa Ramadan ini tujuan utamanya adalah supaya hamba-hamba Allah menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan utamanya. Lalu bagaimana makna takwa ini, ma'asyiral muslimin? Banyak sekali para ulama mendefinisikan kata-kata at-taqwa. Ada yang mendefinisikan bahwasanya takwa adalah yaitu menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang Allah larang, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan para rasul dan rasulnya. Inilah makna yang didefinisikan sebagian ulama. Namun pada kesempatan ini kita akan memaknai takwa yang telah didefinisikan oleh salah seorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mendefinisikan takwa adalah at-taqwa huwa, takwa itu adalah al-khawfu minal jalil. Takwa adalah seorang muslim yang benar-benar menanamkan rasa takut di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang betul-betul menanamkan rasa takut kepada Allah, yaitu takut karena azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Seorang pemimpin ketika telah tertanam rasa takut di dalam hatinya, maka dia akan adil kepada rakyatnya. Dia tidak akan berbuat curang,
Dia tidak akan menzalimi rakyatnya. Seorang anak yang telah tertanam rasa takut di dalam hatinya tidak akan durhaka kepada kedua orang tuanya. Orang tua yang tertanam rasa takut di dalam hatinya tidak akan menyia-nyiakan anaknya, tidak akan menyia-nyiakan pendidikan agama anaknya, tidak akan membiarkan anak-anaknya membuka aurat di depan umum, tidak akan membiarkan anaknya terjerumus ke dalam jurang api neraka. Seorang Muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika tertanam rasa takut di dalam hatinya, maka dia akan takut berbuat kemaksiatan, berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama yang telah tertanam rasa takut di dalam hatinya, mereka tidak akan curang dengan fatwa-fatwa mereka. Para ulama tidak akan takut menyampaikan kebenaran kepada umat, tidak akan takut dibenci umat karena menyampaikan kebenaran, menyampaikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah tertera di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Para ulama tidak akan menyembunyikan hukum-hukum Allah kepada umat ketika tertanam di dalam hatinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, masyarakat muslimin rahimakumullah, ketika hilang rasa takut seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang pemimpin akan menzalimi rakyatnya, akan menzalimi masyarakatnya. Anak akan durhaka kepada orang tua akan menzalimi anaknya. Ulama akan curang terhadap fatwanya. Ulama akan menyembunyikan hukum-hukum Allah. Ulama akan takut kepada masyarakat yang membencinya, bukan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Al-Qur'an mengatakan, "Innama yakhshallah min ibadihi ulama." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang paling takwa dari hamba-hamba Allah adalah al-ulama, orang-orang yang tinggi, yang mendalam ilmu pengetahuannya, yaitu pengetahuan agamanya. Semakin tinggi pengetahuan agama seseorang, maka semakin tinggi pula rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perempuan yang takut kepada Allah, dia tidak akan mengempangkan kemolekan tubuhnya, tidak akan membuka auratnya di muka umum. Begitu juga seorang anak muda, dia akan menahan pandangannya ketika terdapat rasa takut di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin rahimakumullah, inilah makna takwa yang pertama, yaitu menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut ini wajib kita miliki setiap kaum muslimin. Ketika kita kehilangan rasa takut di dalam dada kita, di dalam hati kita, maka jenis kemaksiatan apapun itu akan kita langgar. Ibadah apapun itu akan kita tinggalkan kalau sudah hilang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, masyarakat muslimin, wal amalu bitanzil. Makna kedua adalah mengamalkan at-tanzil. Apa itu at-tanzil? Yaitu dua pusaka yang telah ditinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadis, As-Sunnah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fiikum amrayni." Telah aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, dua pusaka yang paling agung. Lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kalian tidak akan sesat selama-lamanya apabila kalian berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah ini.
Apa itu? Kitab Allah wa sunnata rasulih, yaitu kitab Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna ini pertama adalah yaitu kita harus mengamalkan Al-Qur'an dan sunnah ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Quran perintahkan aqimus shalah, dirikan salat, maka wajib kita dirikan salat. Yang namanya seluruh kaum muslimin tanpa terkecuali dia wajib melaksanakan salat. Ketika diperintahkan oleh Allah wa atu zakat, keluarkan zakat, tunaikan zakat, maka wajib kita tunaikan zakat. Pokoknya apa yang telah diperintahkan Allah dan yang telah dilarang oleh Al-Quran dan As-Sunnah itu wajib kita laksanakan dan wajib kita jauhi, ma'asyiral muslimin. Itu makna kedua daripada wal amal bitanzil. Makna pertama. Kemudian makna keduanya adalah yaitu kita wajib beramal dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran ini kita jadikan sebagai pedoman hidup kita, ma'asyiral muslimin. Bukan kita pajang di rumah, kita pajang, kita beli sebanyak-banyaknya, kemudian kita koleksi, tidak kita baca sampai bertemu di situ. Mungkin setahun sekali. Itu susah kita baca karena kesibukan kita, kesibukan dunia. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini Al-Quran tidak akan menjadi petunjuk bagi manusia. Padahal Al-Quran ini diturunkan untuk petunjuk manusia. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini Allah turunkan, tidak ada keraguan di dalamnya, sedikit pun tidak ada keraguan. Untuk apa? Yaitu hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi kaum muslimin, bagi umat manusia bahkan seluruhnya. Petunjuk kita, petunjuk di dunia dan akhirat. Ketika kita melenceng dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka itulah kita akan melenceng daripada jalan yang lurus. Sebagaimana yang telah disabdakan Rasulullah tadi, selagi kita berpegang teguh, tamassaktum bihima, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, maka kita tidak akan sesat selama-lamanya. Tidak akan sesat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selagi Al-Quran dan As-Sunnah ini kita jadikan imam kita jadikan sebagai panduan hidup kita, maka insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat kelak. Kemudian makna yang ketiga, ma'asyiral muslimin, yaitu wal qanaatu bil qalil. Makna ketiga ini adalah bahwasanya seorang muslim itu yang bertakwa adalah orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya, walaupun nikmat tersebut hanya sedikit. Walaupun nikmat itu hanya secuil saja, tetapi ia syukuri, ma'asyiral muslimin. Apalagi kalau Allah berikan nikmat itu tiada hingga kepada kita. Coba bayangkan sudah berapa ratus juta Allah berikan nikmat itu kalau dihitung. Mulai dari uang, mulai dari oksigen, semuanya kalau dihitung sudah miliaran, tak terhingga. Tak terhingga jumlah nikmat yang kita terima. Kemudian nikmat itu tidak boleh kita kufuri. Harus kita syukuri, ma'asyiral muslimin. Karena semakin kita bersyukur terhadap nikmat Allah, maka akan terus bertambah nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalaulah kalian bersyukur atas nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian, wahai hamba-hambaku, walaupun sedikit nikmat tersebut aku berikan tetapi kalian syukuri, la azidannakum, maka pasti di sini menggunakan harful lam, yaitu harf taukid dan nun taukid di akhirnya. Pasti aku tambah nikmat tersebut kepada kalian kalau kalian bersyukur, ma'asyiral. Sebaliknya, wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kalian tidak bersyukur terhadap nikmat yang telah aku berikan, inna 'adzabi lasyadid. Sungguh pedih azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna yang terakhir, ma'asyiral muslimin, yaitu al-isti'dadu liyaumir rahim. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang
pintar, orang-orang yang pandai mempersiapkan dirinya untuk hari akhiratnya, untuk hari esoknya, untuk hari kematiannya. Orang yang pintar itu adalah orang yang terus memikirkan bagaimana kehidupannya setelah dunia ini, karena dunia ini tidak akan selama-lamanya. Untuk itu mari kita mempersiapkan diri, karena masih sangat panjang sekali, sangat panjang perjalanan kita. Baru 3 alam yang kita lewati, alam ruh, alam rohim, dan alam dunia. Dan kedepannya masih banyak alam sesudah dunia ini. Bahkan alam yang paling panjang adalah seperti di padang mahsyar. Itu sangat panjang masyarakat ini, sampai 50.000 tahun kita menunggu di situ. Untuk itu marilah kita mempersiapkan diri melalui Ramadan ini. Mari kita terus memperbanyak amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita, ataupun Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Mudah-mudahan dengan mendengarkan khutbah ini meningkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita keluar dari Ramadan ini mendapatkan gelar al-muttaqun, yaitu orang-orang yang bertakwa. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.